Hai anak kelas 10 akuntansi. Jumpa lagi dengan Ibu Dewi di mata pelajaran akuntansi dasar. Hari ini kita akan belajar lanjutan dari materi jurnal penyesuaian. Nah, kita akan belajar jurnal penyesuaian pendapatan diterima di muka. Sudah siap untuk belajar? Yuk kita belajar. Pendapatan diterima di muka atau deferred revenue. Jadi, apa itu pendapatan diterima di muka? Pendapatan yang jasanya belum dimanfaatkan atau barangnya belum diberikan kepada pembeli, namun sudah diterima pembayarannya dari pembeli. Nah, intinya di sini kita sudah mendapat bayaran langsung ya, padahal jasanya belum kita berikan. Nah, itu maksud dari pendapatan diterima di muka. Pencatatan untuk pendapatan diterima di muka itu dapat dilakukan dengan dua cara. Nah, ada yang pertama dicatat sebagai hutang dan yang kedua itu dapat dicatat sebagai pendapatan. Nah, kedua pencatatan ini pada dasarnya adalah sama ya, yaitu untuk menghitung berapa sebenarnya pendapatan yang merupakan pendapatan pada periode akuntansi yang bersangkutan dan berapa pendapatan yang belum menjadi pendapatan yang sebenarnya atau masih bisa kita katakan sebagai hutang. Nah, untuk lebih jelasnya maka Ibu akan berikan kalian ilustrasi untuk contoh soal supaya kalian lebih memahami. Oke, contoh ilustrasi atau contoh soalnya. Pada tanggal 1 Mei 2020 diterima pembayaran sewa untuk masa 1 tahun sebesar 24 juta. Pencatatan penerimaan sewa atau adjustment entry jurnal penyesuaiannya dan jurnal baliknya untuk kasus ini adalah, nah sekarang kita akan lihat seperti apa pencatatannya, jurnal penyesuaiannya, dan apakah jurnal tersebut memerlukan jurnal pembalik pada saat awal periode. Jadi di sini pada tanggal 1 Mei itu sudah diterima pembayaran sewa untuk masa 1 tahun. Nah, seperti yang tadi, bisa itu pendapatan dicatat sebagai utang ataupun bisa dicatat langsung sebagai pendapatan. Jadi pertama Ibu akan jelaskan yang untuk cara yang pertama ya, atau cara 1. Untuk pada tanggal 1 Mei 2020 itu transaksi kita menerima ya, jadi diterima sewa untuk 1 tahun sebesar 24 juta. Nah, apabila kita mencatatnya sebagai utang, maka saat kita menerima uang, kas kita akan bertambah. Jadi kas bertambah, taruh di debit sebesar 24 juta. Karena ini dicatatnya sebagai utang, maka akun yang kita gunakan adalah pendapatan sewa diterima di muka. Jadi itu termasuk penggolongan utang lancar ya. Maka akun yang mempengaruhi adalah pendapatan sewa diterima di mukanya bertambah taruh di kredit sebesar 24 juta. Nah, pada akhir tanggal 31 Desember atau akhir periode di sini kita akan membuat jurnal penyesuaiannya. Nah, jadi ketika sewa itu dicatat sebagai utang, maka jurnal penyesuaian untuk pembebanan sewanya itu adalah kita akan mencari berapa pendapatan yang sudah menjadi hak milik kita ya. Nah, karena ini diterimanya pada tanggal 1 Mei, jadi kita akan menghitung sewa yang sudah menjadi pendapatan mulai dari 1 Mei sampai dengan 31 Desember. Jadi dari 1 Mei sampai 31 Desember, ini maksudnya tahun 2020 ya, maaf. Jadi kita hitung dari Mei ya, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, ini ya, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi ada 8 bulan. Nah, 8 bulan yang sudah kita akui sebagai pendapatan. Maka perhitungannya adalah 8/12. Kenapa per 12? Karena ini sewanya untuk 1 tahun. 1 tahun itu 12 bulan. Iya betul ya, 8/12
dikali 24 juta, hasilnya adalah 16 juta. Jadi 16 juta ini merupakan sudah pendapatan yang seharusnya kita terima. Maka jurnal penyesuaiannya adalah karena sudah dinyatakan sebagai pendapatan yang sudah kita akui atau sudah kita terima, pendapatan sewanya akan bertambah, taruh di kredit sebesar 16 juta. Nah, pendapatan sewa diterima di mukanya berkurang, taruh di debit sebesar 16 juta. Paham ya anak-anak ya? Kita mencari pendapatan yang sudah kita terima atau yang sudah harusnya kita akui sebagai pendapatan. Nah, ini pada tanggal 1 Januari tahun 2021 maka akan dibuatkan jurnal pembalik di sini ya. Jadi kita tinggal membalik jurnal penyesuaiannya. Pendapatan sewanya jadinya di debit 16 juta, pendapatan terima di mukanya di kredit 16 juta. Nah, itu untuk yang cara 1, jadi dicatat sebagai utang. Bagaimana dengan cara yang kedua? Apabila transaksi ini dicatat sebagai pendapatan. Nah, bisa saja perusahaan itu memakai cara yang kedua ya, karena dia langsung ketika menerima uang, dia langsung mencatat sebagai pendapatan. Jadi, jurnal di tanggal 1 itu adalah, kan ini diterima sewa untuk 1 tahun 24 juta, maka kasnya bertambah di debit 24 juta, pendapatan sewanya bertambah di kredit 24 juta. Nah, langsung dia akui sebagai pendapatan. Sekarang di tanggal 31 Desember bagaimana caranya? Jadi kita akan mencari dulu berapa pendapatan yang belum diakui sebagai pendapatan. Nah, kalau ini kan 8 bulan yang sudah diakui, berarti sisanya yang belum itu adalah berapa bulan anak-anak? Ya, 4 bulan. Jadi 4/12 dikalikan 24 juta, hasilnya adalah 8 juta. Nah, jadi jurnalnya adalah pendapatan sewanya berkurang di debit 8 juta, pendapatan sewa diterima di muka bertambah di kredit sebesar 8 juta. Jadi benar di akhir periode nanti pendapatan yang sudah kita terima adalah 16 juta. Untuk jurnal pembaliknya dengan cara yang kedua ini tidak ada ya, jadi tidak ada jurnal pembalik. Mana anak? Paham ya? Nah, supaya kalian lebih mudah dalam memahami materi ini, jadi Ibu akan simpulkan di sini ya. Pendapatan diterima di muka ya, jurnal penyesuaian untuk pendapatan diterima di muka. Apabila itu dicatat sebagai hutang, maka angka yang digunakan di jurnal penyesuaian adalah angka yang sudah seharusnya menjadi pendapatan sewa. Jurnal penyesuaiannya taruh pendapatan sewanya di kredit. Jadi pendapatan diterima di mukanya debit, pendapatan sewanya di kredit. Nah, apabila dicatatnya sebagai pendapatan, maka angka yang digunakan di jurnal penyesuaian adalah angka yang belum menjadi pendapatan sewa. Jadi yang belum ya, yang belum. Nah, untuk jurnal penyesuaiannya, taruh pendapatan sewa diterima di mukanya di kredit. Di pendapatan sewa diterima di mukanya di kredit, pendapatan sewanya di debit. Nah, semoga kalian memahami ya materi kita hari ini. Nah, sekian dulu untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih dan selamat belajar. Ibu akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih.